Aku tertawa puas saat melihat wajah suami panik karena Gundik meminta dia menceraikanku. Tak tahu saja bahwa selama ini dia cuma numpang hidup padaku. Silahkan ambil suamiku, dia cuma beban. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat jelas hari ketika ia mengucapkan janji pernikahan di hadapan penghulu. Matanya yang teduh, senyum meyakinkan, dan tutur katanya yang manis membuatku percaya bahwa aku telah memilih pasangan yang tepat. Ia menggenggam tanganku erat, seolah ingin mengatakan bahwa selamanya ia akan menjadi tempatku bersandar. Saat itu, aku merasa dunia begitu indah. Namanya Raka. Pria tampan dengan tinggi semampai, tutur kata lembut, dan pembawaan tenang. Aku mengenalnya dari salah satu acara komunitas sosial yang kuikuti. Awalnya, aku tak terlalu memperhatikan. Ia datang dengan sederhana, mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam. Namun cara ia berbicara, penuh keyakinan, seolah mampu menenangkan badai, itulah yang membuatku terpikat. Aku adalah seorang wanita yang, boleh dibilang, cukup mapan. Sejak usia muda, aku terbiasa bekerja keras. Bisnisku di bidang distribusi alat kesehatan tumbuh pesat, memberi kehidupan yang nyaman. Rumahku luas, mobilku lebih dari satu. Tabunganku cukup untuk membuatku tak perlu khawatir tentang masa depan. Dengan semua itu, yang kuinginkan hanyalah seorang pasangan yang bisa mencintaiku apa adanya, bukan karena materi. Dan saat Raka hadir, aku merasa doaku dijawab. Pada masa awal perkenalan, ia selalu menunjukkan sisi perhatian. Setiap pagi, ia mengirim pesan singkat menanyakan kabarku. Saat aku sibuk bekerja hingga larut malam, ia dengan sabar menungguku selesai dan menjemputku untuk sekadar makan malam. Ia sering berkata, "Aku tidak butuh apa-apa darimu selain hatimu. Harta bisa dicari, tapi cintamu cuma satu." Kata-kata itu meresap dalam, membuatku merasa beruntung dipilih oleh pria sebaik dirinya. Pernikahan kami diadakan cukup sederhana. Meskipun aku mampu menggelarnya semewah mungkin. Aku memilih pesta yang hangat, hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir. Raka menatapku dalam balutan jas abu-abu, tampak begitu menawan. Ia berjanji di hadapan banyak orang bahwa ia akan menjagaku, membimbingku, dan mencintaiku tanpa syarat. Aku percaya sepenuhnya. Hari-hari setelah pernikahan terasa manis. Raka selalu ada di sampingku, menyapaku dengan senyum ketika aku pulang kerja, menyiapkan teh hangat saat aku sedang lelah, bahkan sering menyempatkan diri memasak sarapan sederhana. Aku merasa seperti menemukan rumah dalam dirinya. Namun, sejak awal aku sudah menyadari satu hal, pekerjaannya tidak sepadat punyaku. Ia hanya bekerja serabutan, kadang ikut proyek teman, kadang mengajar kursus privat. Penghasilannya tidak seberapa, tapi aku tidak mempermasalahkan. Bukankah dalam pernikahan yang terpenting adalah saling melengkapi? Aku berpikir aku bisa menopang sebagian besar kebutuhan rumah tangga sementara ia membangun karirnya. Aku membelikannya mobil untuk memudahkannya bekerja, membiayai uang muka rumah yang kini kami tempati, bahkan memberikan modal kecil untuk membuka usaha kafe yang katanya menjadi mimpinya. Aku melakukannya dengan hati ikhlas, karena kuyakini semua itu untuk masa depan bersama. Sayang, aku berhutang banyak padamu, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon rumah, menatap bintang. Aku menoleh, tersenyum. Tidak ada hutang di antara kita. Bukankah kita sudah jadi satu? Ia menghela napas, meraih tanganku dan menciumnya. Aku berjanji, suatu hari nanti aku akan membuatmu bangga. Kamu tidak akan pernah menyesal memilihku. Kalimat itu membuatku terharu. Aku yakin, meski saat ini aku yang lebih dominan dalam finansial, suatu saat ia akan bangkit dan membuktikan diri. Bulan-bulan pertama pernikahan kami penuh dengan kemesraan. Setiap akhir pekan, kami berlibur bersama, entah hanya ke pantai dekat kota atau sekadar piknik di taman. Raka selalu tahu cara membuatku tertawa. Ia bisa tiba-tiba menyanyikan lagu konyol sambil memetik gitar, atau menggodaku dengan tingkah kekanakannya. Aku merasa dicintai, dihargai, dan dilindungi. Namun, di balik itu semua, sesekali muncul pertanyaan kecil di hatiku.
Mengapa ia terlihat terlalu santai dengan pekerjaannya? Mengapa setiap kali aku menyinggung soal rencana masa depan, ia hanya berkata, "Tenang saja, semuanya akan indah pada waktunya." Aku mencoba mengusir keraguan itu. Bukankah cinta berarti percaya? Aku ingat, pada ulang tahunku yang pertama setelah menikah, ia tidak membelikanku hadiah mahal. Ia hanya menyajikan kue buatan tangannya sendiri, meski bentuknya tidak sempurna. Lilin kecil di atas kue itu menyala, dan ia berkata, "Aku mungkin tidak bisa memberimu berlian, tapi aku bisa memberimu seluruh cintaku." Aku terharu hingga meneteskan air mata. Hari itu, aku merasa dialah pasangan terbaik yang bisa kuminta. Aku tidak peduli dengan semua kekurangan finansialnya. Aku percaya, selama kami saling cinta, semuanya bisa dilalui. Aku tidak tahu bahwa keyakinan itulah yang suatu hari akan menjadi luka paling dalam di hatiku. Bahwa di balik senyum manis dan janji-janji indahnya, tersembunyi sifat egois yang kelak membuatku menyesal pernah membuka pintu rumah dan hatiku untuknya. Tapi pada saat itu, di awal pernikahan yang penuh janji, aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Awalnya, aku tidak ingin berpikir buruk tentang Raka. Aku selalu percaya bahwa setiap rumah tangga punya masa sulit, dan sebagai istri, tugasku adalah mendukung suami agar tetap kuat. Namun, semakin hari, semakin banyak hal yang membuatku bertanya-tanya. Apakah Raka masih pria yang sama dengan yang kunikahi dulu? Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dulu, setiap kali aku pulang kerja, ia akan menyambutku dengan senyum hangat dan menanyakan kabarku. "Capek ya? Aku bikinin teh ya?" katanya sambil meraih tasku. Tapi belakangan, ketika aku pulang, rumah terasa sepi. Kadang lampu ruang tamu masih mati, dan ia belum kembali. Ketika kutanya, jawabannya selalu singkat. "Ada urusan sama teman." Atau, "Baru selesai meeting kecil." Aku mencoba percaya. Namun, entah mengapa, rasa percaya itu perlahan terkikis ketika ia mulai terlalu sibuk dengan ponselnya. Dulu, ia sering meninggalkan ponsel di meja begitu saja tanpa khawatir. Sekarang, ponsel itu seperti bagian dari tubuhnya, tak pernah lepas dari genggaman. Ia bahkan mulai mengaktifkan kunci sidik jari dan pola, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat aku berjalan ke dapur, kulihat cahaya samar dari ruang tamu. Raka duduk di sofa, menatap ponselnya dengan senyum samar yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Ia tampak mengetik sesuatu dengan antusias, lalu tertawa kecil. Saat aku berdeham pelan, ia terlonjak kaget. "Sayang, kamu belum tidur?" tanyanya terbata, cepat-cepat meletakkan ponsel di sampingnya. Aku menatapnya curiga. "Kamu ngapain jam segini?" "Cuma ngobrol sama teman lama. Santai aja." Teman lama sampai ketawa-ketawa jam 2 pagi. Aku menyipitkan mata. Ia buru-buru berdiri, meraih gelas di meja. "Ah, jangan salah paham. Aku cuma kangen ngobrol aja. Udah lama gak ketemu." Aku ingin menanyakan lebih jauh, tapi aku menahan diri. Aku tidak mau terlihat seperti istri pencemburu yang posesif. Aku mencoba menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa mungkin memang tidak ada apa-apa. Tapi rasa curiga itu tak bisa padam begitu saja. Hari-hari berikutnya, perubahan Raka semakin terasa. Ia mulai sering pulang larut malam. Jika kutanya, alasannya selalu pekerjaan atau kumpul dengan teman. Padahal, setahuku, usahanya di kafe masih sepi. Ia sering mengeluh soal modal yang tipis, lalu meminta tambahan dana. Aku yang terlalu sayang, dengan bodohnya kembali memberikan uang, berharap bisnis itu benar-benar akan berkembang. Namun, yang aneh, setiap kali aku mampir ke kafenya secara tiba-tiba, ia tidak ada di sana. Karyawan mengatakan ia jarang datang, hanya sesekali muncul. Aku bertanya-tanya, kalau bukan di kafe, lalu di mana ia menghabiskan waktunya? Kecurigaan itu semakin menguat ketika suatu sore, aku menemukan secari kertas di saku celana yang kutaruh di keranjang cucian.
Kertas itu berisi tulisan tangan dengan tinta merah muda. Aku gak sabar ketemu kamu lagi malam ini. Jangan bikin aku nunggu terlalu lama ya. Sayang. M. Tanganku bergetar saat membaca tulisan itu. Jantungku berdetak kencang, seolah ingin meloncat keluar. Perasaanku campur aduk. Marah, sedih, kecewa, dan tidak percaya. Raka, pria yang dulu berjanji setia, menatap mataku penuh cinta di pelaminan, ternyata menyimpan rahasia dengan wanita lain? Malam itu, aku menatap wajahnya saat ia tidur pulas di sampingku. Ada perasaan aneh di dadaku. Wajah yang dulu begitu kucintai, kini terasa asing. Aku ingin membangunkannya, menamparnya, menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Aku memilih diam. Aku ingin mengumpulkan bukti lebih banyak. Karena aku tahu, jika aku menuduh tanpa dasar kuat, ia pasti akan memutarbalikkan keadaan. Sejak saat itu, aku lebih waspada. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih teliti. Setiap kali ia menerima telepon, ia akan berjalan ke teras atau kamar mandi, berbicara dengan suara pelan. Jika aku tiba-tiba masuk, ia buru-buru mengakhiri panggilan. Senyumnya yang dulu untukku, kini kutemukan ia berikan pada layar ponsel. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk mengikuti kemana ia pergi. Ia bilang padaku bahwa ia ada urusan penting di kafe. Namun, mobilnya justru berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kejauhan, aku melihatnya masuk bersama seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan gaun merah menyala. Mereka tampak mesra, duduk berhadapan, tertawa bersama. Bahkan dari jarak itu, aku bisa melihat tatapan penuh cinta yang dulu hanya ia berikan padaku. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Semua janji manis, semua kata cinta, semua momen indah yang pernah ia berikan, ternyata hanyalah topeng. Aku pulang dengan hati remuk. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mengingat masa-masa awal pernikahan kami. Aku merasa dibodohi. Aku yang membiayai hidupnya, yang mendukung mimpinya, yang selalu ada untuknya, kini dikhianati begitu saja. Tapi anehnya, meski hatiku terluka, aku tidak serta-merta meledak. Ada sesuatu yang menahanku. Mungkin karena cintaku yang masih tersisa, atau mungkin karena harga diriku yang terlalu tinggi untuk dihancurkan dengan emosi sesaat. Yang jelas, malam itu aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan air mataku menjadi hiburan bagi mereka. Jika Raka ingin bermain api, maka aku akan menunggu waktu yang tepat untuk membuatnya terbakar oleh ulahnya sendiri. Namun, satu hal yang sudah jelas bagiku sejak saat itu, aku tidak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama. Aku tahu, badai baru saja dimulai. Setelah sekian lama aku berusaha menutup mata. Pada akhirnya kenyataan itu menamparku dengan kasar. Raka memang berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, wanita itu sama sekali tidak berusaha menutupi keberadaannya. Justru sebaliknya, ia muncul dengan penuh percaya diri, seakan ingin menegaskan bahwa aku hanyalah penghalang di antara mereka. Namanya Maya. Aku baru tahu setelah beberapa kali mendengar Raka menyebut nama itu dalam percakapan telepon yang coba ia sembunyikan. Wanita itu jauh lebih muda dariku, sekitar pertengahan 20-an. Tubuhnya semampai, wajahnya cantik dengan riasan yang selalu sempurna, dan cara berpakaiannya mencolok, seakan ingin menarik perhatian setiap mata yang melihat. Pertemuan pertama kami terjadi secara tidak sengaja, atau mungkin memang sudah direncanakan oleh Maya. Hari itu aku menghadiri acara ulang tahun seorang rekan bisnis di sebuah hotel bintang 5. Aku datang seorang diri karena Raka berdalih sibuk mengurus kafe. Saat aku sedang bercakap dengan beberapa tamu, tiba-tiba mataku menangkap sosok yang sangat familiar di sudut ruangan. Raka. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan gaun hitam ketat, menggandeng lengannya mesra. Aku terdiam, darahku berdesir. Mereka tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketika pandangan kami bertemu, Raka tampak kaget. Namun bukannya melepaskan gandengan Maya, ia justru pura-pura tersenyum canggung.
Maya menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Itu bukan senyum basa-basi, itu adalah senyum penuh tantangan. Aku berjalan menghampiri mereka, berusaha menjaga wibawaku. Raka, panggilku dengan suara tenang, meski hatiku bergejolak. Ia terlihat gugup. Sayang, kamu di sini juga. Aku melirik Maya yang masih menggandeng erat lengannya. Dan ini siapa? Tanyaku, nadaku dingin. Maya dengan angkuh menjawab sebelum Raka sempat bicara. Saya Maya, teman dekat Raka. Ia menekankan kata dekat dengan senyum menyebalkan. Aku menatapnya tajam. Oh, begitu. Teman dekat yang selalu menemani suami saya di setiap acara, ya? Raka panik, menarik tangannya pelan dari genggaman Maya. Sayang, jangan salah paham. Aku bisa jelasin. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Tidak perlu. Aku bukan tipe wanita yang ribut di tempat umum. Dengan kepala tegak, aku meninggalkan mereka. Namun hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, aku baru benar-benar menyadari, Gundik suamiku sudah masuk ke kehidupanku, dan ia sama sekali tidak takut memperlihatkan diri. Sejak saat itu, keberadaan Maya semakin terasa. Ia mulai berani menghubungi nomor kantorku. Entah bagaimana ia mendapatkannya. Suatu pagi, sekretarisku datang membawa wajah kebingungan. Bu, ada telepon dari seorang wanita yang mengaku teman dekat Pak Raka. Dia bilang ingin bicara langsung dengan ibu. Aku tertegun. Dengan tenang, aku berkata, sambungkan saja. Suara Maya terdengar di ujung sana. Manis tapi penuh sindiran. Halo, Mbak. Maaf ya kalau saya ganggu. Saya cuma mau bilang, Raka sekarang lebih sering bersama saya. Jadi, jangan kaget kalau dia sering pulang larut malam. Tanganku mengepal di meja. Kamu tidak tahu malu, balasku dingin. Ia terkekeh. Tidak perlu marah, Mbak. Saya cuma ingin jujur. Lagi pula, apa gunanya mempertahankan lelaki yang hatinya sudah bukan milikmu lagi? Kamu kan sibuk kerja. Mungkin Raka kesepian. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Aku tahu jika aku meladeni, itu hanya akan membuatnya puas. Namun dalam hati, aku semakin mantap. Maya bukan sekadar gundik sembarangan. Ia jelas berniat merebut posisiku. Puncaknya terjadi pada sebuah acara keluarga. Aku dan Raka diundang ke pernikahan sepupuku. Saat kami sedang duduk di meja tamu, tiba-tiba Maya masuk ruangan, mengenakan gaun mencolok warna merah menyala. Semua mata menoleh. Ia melangkah anggun ke arah meja kami, lalu tanpa malu-malu menyapa. Hai, Raka. Aku hampir tak percaya dengan keberaniannya. Beberapa keluarga menoleh ke arahku. Wajah mereka penuh tanya. Raka terlihat pucat. Namun Maya sama sekali tidak peduli. Ia berdiri di samping kami, menatapku sambil tersenyum manis, senyum kemenangan. Aku tersenyum kembali, meski dalam hatiku terbakar. Silakan duduk, kalau mau, kataku datar. Maya justru terkikik. Oh, tidak perlu. Aku hanya ingin menyapa. Lagi pula, aku yakin kita akan sering bertemu setelah ini. Ucapan itu bagai pisau yang menusuk jantungku. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya mencuri suamiku diam-diam, tetapi juga berani menantangku secara terang-terangan. Malam itu, setelah acara selesai, aku menatap Raka dalam perjalanan pulang. Kamu benar-benar sudah tidak punya malu, ya? Membiarkan perempuan itu menghinaku di depan keluarga. Raka gelisah, menggenggam setir erat-erat. Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Maya cuma teman. Aku tertawa sinis. Teman? Teman macam apa yang menghubungiku, datang ke acara keluarga, dan menggandengmu di depan umum? Ia terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Sejak saat itu, aku tahu satu hal, Maya bukan hanya gundik. Ia adalah ancaman. Ia ingin merebut segalanya dariku, suamiku, rumah tanggaku, bahkan harga diriku. Namun yang ia tidak tahu, aku bukan wanita lemah yang akan menangis dan menyerah.
Semakin ia menantangku, semakin aku ingin memperlihatkan siapa sebenarnya yang berkuasa dalam rumah tangga ini. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku yang membiayai semua kebutuhan. Aku yang menopang hidup Raka sejak awal. Dan jika Maya berpikir ia bisa menang hanya dengan tubuh mudanya dan kata-kata manis, maka ia sedang menyiapkan dirinya sendiri untuk jatuh lebih keras. Aku tersenyum miris malam itu, menatap bayangan diriku di cermin kamar. Baiklah, Maya. Kalau kau ingin perang, maka kau akan mendapatkannya. Malam itu, setelah acara keluarga yang dipermalukan oleh Maya, aku duduk di tepi ranjang sendirian. Raka sudah terlelap, mungkin karena lelah berpura-pura seharian. Aku menatap wajahnya yang tampak begitu damai dalam tidur, dan entah mengapa perasaan asing menyelimuti diriku. Dulu, wajah itu adalah sumber ketenangan. Kini, yang kulihat hanyalah kebohongan. Aku menunduk, menekan dada yang terasa sesak. Air mata yang kutahan sejak sore akhirnya pecah, mengalir deras tanpa bisa kucegah. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menangis sepuasnya. Aku menangis bukan hanya karena Maya berani merendahkanku di depan keluarga, tapi karena aku merasa bodoh. Bodoh karena sudah terlalu percaya. Bodoh karena menutup mata saat tanda-tanda sudah jelas di depan wajahku. Aku mengingat kembali semua pengorbananku. Sejak awal, aku yang membayar uang muka rumah ini. Aku yang membelikan mobil untuk memudahkannya bekerja. Aku yang memberikan modal untuk membuka kafe yang katanya impian seumur hidupnya. Semua kulakukan dengan hati yang tulus, karena aku ingin membangun masa depan bersama. Tapi apa balasannya? Ia malah menggunakan kenyamanan yang kuberikan untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Rasa sakit itu begitu menusuk, seakan semua tulang di tubuhku diremukan. Apa aku terlalu naif? Bisikku pada diri sendiri. Keesokan harinya, aku mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Di kantor, aku menghadiri rapat penting dengan klien besar. Aku tersenyum, berbicara dengan percaya diri, memberikan presentasi yang sempurna. Semua orang memujiku, menyebutku wanita hebat. Tak ada yang tahu bahwa semalam aku menangis hingga mata sembab. Saat jam istirahat, aku memandang diriku di cermin toilet kantor. Riasan tebal menutupi bengkak di bawah mata. Aku menghela napas panjang. Kamu kuat, bisikku pada bayangan sendiri. Kamu tidak boleh runtuh hanya karena seorang pria yang tidak tahu diri. Namun, sekuat apapun aku mencoba menghibur diri, rasa perih itu tetap menusuk. Setiap kali aku pulang ke rumah dan melihat Raka sibuk dengan ponselnya, aku merasa dadaku terbakar. Ia sering tersenyum sendiri, mengetik cepat, lalu menyembunyikan layar saat aku mendekat. Aku tahu, ia sedang berbicara dengan Maya. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri menanyakan langsung. Raka, panggilku pelan. HM. Ia tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Apa kamu bahagia denganku? Tanyaku. Ia terdiam sejenak, lalu menoleh dengan wajah bingung. Kenapa kamu tiba-tiba tanya begitu? Aku hanya ingin tahu. Karena belakangan ini, aku merasa kamu jauh. Ia tersenyum tipis, lalu meraih tanganku. Sayang, jangan berpikir macam-macam. Aku bahagia kok sama kamu. Aku menatap matanya, mencoba mencari kebenaran di sana. Tapi tatapan itu terasa kosong. Kata-katanya mungkin manis, tapi aku tahu hatinya sudah tidak lagi utuh untukku. Malam itu aku tidur dengan punggung saling membelakangi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian meski ada tubuh lain di sampingku. Hari-hari berikutnya, rasa sakit itu berubah menjadi kesadaran. Aku mulai melihat dengan lebih jernih. Raka hanyalah beban. Selama ini aku yang berjuang, aku yang bekerja keras, aku yang menopang segalanya. Sementara ia hanya menikmati hasil. Aku teringat ketika aku sakit flu berat beberapa bulan lalu. Tubuhku lemah, tapi aku masih memaksa memeriksa laporan bisnis dari tempat tidur. Raka hanya duduk di ruang tamu, menonton televisi. Aku berharap ia menawarkan bantuan atau sekadar membuatkan bubur.
Tapi yang ia lakukan hanyalah berkata, "Sayang, kamu istirahat aja. Jangan dipaksain kerja." Aku menatapnya, berharap ia melakukan lebih dari sekadar bicara. Tapi tidak. Ia tetap duduk di sofa, tidak bergerak. Akhirnya, aku sendiri yang harus memesan makanan lewat aplikasi. Saat makanan datang, aku yang berjalan terhuyung ke depan pintu untuk mengambilnya. Sekarang aku sadar, sejak awal, semua kebaikan yang ia tunjukkan hanyalah bagian dari topeng. Ia terbiasa dimanja, terbiasa menerima, tanpa benar-benar berusaha memberi. Aku mulai menyusun potongan-potongan fakta yang dulu kuabaikan. Bagaimana ia selalu mengeluh soal pekerjaannya. Bagaimana ia lebih banyak nongkrong dengan teman-temannya ketimbang mengurus kafe yang kudanai. Bagaimana ia dengan mudah meminta uang tambahan setiap kali bisnisnya merugi. Dan aku, dengan cinta buta, selalu menuruti. Sakit sekali rasanya menyadari bahwa aku bukan hanya istri yang dikhianati, tapi juga wanita yang dimanfaatkan. Malam itu, aku duduk di balkon sendirian, menatap langit. Angin malam menyentuh wajahku, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pada diri sendiri. Cukup sudah. Aku tidak boleh terus begini. Aku harus berhenti menangisi orang yang jelas-jelas tidak layak mendapatkan air mataku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan amarah yang berbeda. Bukan amarah karena cemburu, tapi amarah karena harga diriku diinjak-injak. Aku tidak bisa lagi melihat Raka hanya sebagai suami. Ia hanyalah beban yang kutanggung terlalu lama. Kesadaran itu menyalakan api baru dalam diriku. Aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana penuh dendam membabi buta, tapi langkah-langkah kecil untuk merebut kembali kendali atas hidupku. Aku tidak ingin hanya menjadi korban. Aku ingin berdiri tegak, menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Raka dan Maya mungkin mengira aku akan menangis, meratap, atau bahkan memohon agar ia kembali. Tapi mereka salah besar. Aku tersenyum tipis, menatap bintang di langit malam. Kalian berdua akan menyesal, bisikku pelan. Dan malam itu, luka yang selama ini membuatku terpuruk berubah menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa aku lebih dari cukup. Bahwa aku tidak butuh pria yang hanya numpang hidup di pundakku. Bahwa aku, dengan segala yang kupunya, bisa bahagia bahkan tanpa dirinya. Yang tersisa kini hanyalah menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana aku akan menunjukkan bahwa perempuan yang kalian remehkan ini adalah perempuan yang tidak bisa kalian jatuhkan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar laptop yang masih menyala. Dokumen keuangan perusahaan terpampang jelas di hadapanku, tapi pikiranku melayang jauh. Semua yang kulakukan selama bertahun-tahun ini, kerja keras, lembur, membangun jaringan bisnis, ternyata hanya menjadi ladang yang dinikmati oleh suamiku tanpa ia pernah bersusah payah. Air mataku sudah kering. 3 hari terakhir aku habiskan dengan menangis, marah, bahkan berteriak dalam hati. Aku merasa bodoh. Bodoh karena percaya sepenuh hati pada lelaki yang ternyata hanya numpang hidup. Bodoh karena menutup mata pada tanda-tanda perselingkuhan sejak lama. Bodoh karena aku terlalu cinta hingga lupa menjaga harga diriku sendiri. Namun, sore tadi aku melihat sesuatu yang membuatku tersadar. Aku melihat diriku di cermin. Mata sembab, wajah lelah, rambut kusut. Perempuan seperti siapa ini? Bukan aku. Aku bukan perempuan lemah yang mudah dikalahkan. Aku adalah perempuan yang membangun hidup dari nol, yang pernah jatuh berkali-kali tapi tetap bangkit, yang berani melawan arus dunia bisnis yang keras. Kenapa harus hancur hanya karena seorang lelaki yang jelas-jelas tidak berharga? Senyum tipis muncul di wajahku saat menyadari hal itu. Disinilah titik balikku. Aku tidak akan lagi menangisi dia. Aku akan bangkit, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa lebih bahagia tanpa dirinya. Keesokan harinya, aku mulai dengan langkah kecil. Aku rapikan rumah, aku masak makanan favoritku sendiri, lalu duduk santai di ruang makan dengan segelas kopi hangat. Tidak ada rasa sakit lagi saat melihat kursi kosong di depanku. Justru aku merasa lega. Telepon genggamku berdering.
Nama suamiku muncul di layar. Biasanya aku langsung mengangkat. Tapi kali ini aku biarkan berdering beberapa kali sebelum ku jawab dengan nada tenang. Ya, ada apa? Tanyaku datar. Suamiku terdengar gelisah. Kamu kenapa nggak pernah nanyain aku lagi? Kenapa kamu dingin? Aku sibuk. Itu saja. Aku tersenyum miring meski ia tak bisa melihat. Sibuk? Oh, tentu. Aku tidak peduli lagi. Kalau kamu sibuk dengan urusanmu, silakan. Aku sudah terbiasa sendiri. Hening sejenak. Ia terdiam. Mungkin tidak menyangka aku bisa menjawab dengan setenang itu. Aku menutup telepon dengan alasan ada pekerjaan. Bukan lagi aku yang menunggu. Bukan lagi aku yang gelisah. Sekarang, biar dia yang merasa aneh dengan sikapku. Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktu untuk fokus pada diriku sendiri. Aku kembali rutin olahraga. Aku mengunjungi spa. Aku bertemu dengan sahabat-sahabat yang selama ini kutinggalkan karena sibuk dengan rumah tangga. Ya Tuhan, kamu kelihatan jauh lebih segar, kata Dina, sahabat lamaku, saat kami makan siang bersama. Aku sempat khawatir kamu hilang kabar. Apa kabar rumah tangga kamu? Aku meneguk jus jerukku sebelum menjawab. Rumah tangga? Ah, ternyata aku baru sadar. Aku selama ini hidup dengan beban. Dina menatapku bingung. Aku hanya tertawa kecil, tidak berniat menjelaskan terlalu jauh. Namun, mataku berkilat penuh keyakinan. Aku tidak perlu mencari validasi dari orang lain. Aku tahu apa yang kulakukan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil menuliskan daftar. Daftar yang harus kuselesaikan. Memastikan semua aset dan harta tetap atas namaku. Mengubah rekening tabungan bersama menjadi rekening pribadiku. Menyiapkan dokumen untuk kemungkinan perceraian. Menyusun strategi bisnis jangka panjang tanpa campur tangan suami. Aku menuliskan semuanya dengan rapi. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Aku sadar, perceraian mungkin akan terjadi cepat atau lambat. Tapi kali ini aku tidak akan datang dengan posisi lemah. Aku akan siap. Beberapa hari kemudian, aku mendapati suamiku pulang. Wajahnya tampak lesu, tapi masih berusaha tersenyum. Aku kangen kamu, katanya, berusaha memelukku. Aku bergeser, menatapnya dingin. Kamu pulang? Tumben. Ia terdiam, lalu duduk di sofa. Aku capek, kerjaan banyak. Kamu jangan marah terus. Aku terkekeh. Kerjaan? Kamu nggak usah bohong. Aku tahu kamu sibuk dengan wanita itu. Suamiku terkejut. Wajahnya pucat. Kamu tahu. Aku menatapnya tajam. Aku bukan buta. Tapi aku nggak peduli lagi. Kalau kamu merasa hidupmu lebih indah dengan dia, silakan. Aku sudah siap. Ia tampak kebingungan. Maksudmu apa? Aku berdiri, lalu berjalan menuju kamar sambil tersenyum tipis. Maksudku, mulai sekarang, aku berhenti jadi orang bodoh yang menangisi laki-laki tidak tahu diri. Kamu bukan pusat hidupku lagi. Aku tahu kata-kataku menusuk. Tapi aku harus mengatakannya. Aku tidak akan pernah lagi terjebak dalam rasa sakit. Malam itu, aku benar-benar merasa bebas. Rasanya seperti beban berat di pundakku akhirnya lepas. Aku tidak peduli apa yang akan dilakukan suamiku setelah ini. Yang penting, aku sudah kembali menemukan diriku sendiri. Aku bahkan tertawa pelan sambil menatap langit-langit kamar. Suara tawaku terdengar asing, tapi juga begitu menyenangkan. Aku tersadar, sudah lama aku tidak tertawa tulus. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus tertawa. Bukan lagi karena pura-pura bahagia, tapi karena aku benar-benar bahagia. Bebas dari beban bernama suami yang hanya menumpang hidup. Inilah awal perjalananku sebagai perempuan yang bangkit dari luka. Aku bukan lagi istri yang hanya diam ketika disakiti. Aku adalah diriku sendiri, kuat, berani, dan siap menghadapi apapun. Dan yang terpenting, aku siap menyambut permainan besar yang akan segera terjadi. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit Jakarta sedikit mendung,
Tapi justru suasana hatiku cerah. Aku sedang menikmati sarapan dengan tenang, memandangi taman kecil di halaman rumah. Burung gereja berkicau di ranting, sementara aroma kopi hitam menguar dari cangkirku. Ketenangan itu buyar ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengenal suara itu. Mobil suamiku. Aku sengaja tidak buru-buru berdiri. Biarkan saja dia masuk. Pintu dibuka dengan kasar. Langkahnya tergesa. Wajahnya tegang. Ia langsung masuk ruang makan. Menatapku dengan mata panik. "Kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi. Aku menoleh perlahan. Mengunyah roti dengan santai. "Tentang apa?" "Aku sedang sarapan. Jangan ganggu." "Ini serius. Tolong jangan main-main." Suaranya meninggi. Aku letakkan cangkir dengan pelan, lalu menatapnya dingin. "Aku tidak main-main." "Jadi, apa yang membuatmu panik pagi-pagi begini?" Ia menghela napas panjang, kemudian duduk di kursi seberangku. Tangannya gemetar, keringat dingin tampak di pelipis. Dia ingin aku menceraikanmu." Aku mengangkat alis, pura-pura terkejut. "Dia? Oh, maksudmu gundikmu itu." Wajahnya semakin memucat. Ia tidak menyangkal, hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Ya, dia tidak mau jadi yang kedua. Dia bilang kalau aku serius, aku harus meninggalkanmu." Aku bersandar santai di kursi, menyilangkan tangan di dada. "Lalu, apa masalahnya? Kalau memang kamu ingin bersama dia, silakan ceraikan aku. Aku tidak keberatan." Suamiku langsung terbelalak. "Apa? Kamu? Kamu tidak marah?" Aku tertawa kecil. "Marah? Untuk apa? Aku justru lega. Kalau kamu menceraikanku, berarti aku bebas dari beban." Dia terpaku, tidak percaya dengan sikapku yang begitu tenang. Dulu, setiap kali ia menggertak soal perceraian, aku selalu menangis, memohon, bahkan berusaha mempertahankan rumah tangga. Tapi sekarang aku justru menyambutnya dengan senyum sinis. "Apa kamu pikir aku takut kehilanganmu?" tanyaku pelan, tapi penuh tekanan. Ia terdiam, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Aku berdiri, lalu berjalan ke arah lemari kecil di sudut ruangan. Aku ambil sebuah map tebal berisi dokumen. Aku letakkan di atas meja, tepat di hadapannya. "Lihatlah baik-baik," kataku. "Rumah ini atas nama siapa? Mobil yang kamu pakai setiap hari atas nama siapa? Bisnis yang kamu klaim sebagai milikmu itu, siapa yang memberi modal?" Tangannya gemetar saat membuka map itu. Aku melihat jelas wajahnya berubah pucat. Semua dokumen tertulis atas namaku. Tidak ada satupun yang bisa ia klaim. "Selama ini," lanjutku dengan nada tajam, "kamu hidup nyaman karena aku. Semua fasilitas, semua kenyamanan, itu aku yang sediakan. Jadi kalau sekarang dia ingin kamu menceraikan aku, silakan. Tapi jangan mimpi kamu bisa bawa apapun dariku." Suamiku langsung berdiri, wajahnya penuh kepanikan. "Tidak mungkin. Kamu sengaja menyiapkan ini semua." Aku menatapnya dengan dingin. "Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak bodoh. Aku tahu betul dengan siapa aku menikah. Jadi aku selalu berjaga-jaga." Ia menelan ludah. Nafasnya memburu. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya yang benar-benar kalah. Tidak lagi sombong. Tidak lagi penuh percaya diri. Hanya panik dan putus asa. Aku tidak bisa pulang ke dia dengan tangan kosong," katanya putus asa. "Dia akan meninggalkanku." Aku terkekeh. "Itu masalahmu, bukan masalahku. Silakan ambil suamiku," kataku dengan nada mengejek seolah berbicara pada gundiknya. "Dia cuma beban. Tidak ada ruginya aku lepaskan." Suamiku terdiam. Wajahnya memerah. Ia ingin marah, tapi tidak punya alasan. Semua yang kukatakan benar. Ia hanya bisa duduk kembali, kepalanya tertunduk, tangannya menutupi wajah. Aku menatapnya dengan rasa puas. Inilah yang kutunggu, saat dimana ia menyadari posisinya yang sebenarnya. Ia bukan apa-apa tanpa aku.
Beberapa hari kemudian, gosip mulai berhembus. Aku mendengar dari kenalanku bahwa Gundik suamiku terang-terangan berkata di lingkaran sosialnya. Sebentar lagi dia akan menceraikan istrinya. Aku yang akan jadi istri sah. Aku hanya tertawa mendengarnya. Biarlah, semakin besar mulutnya, semakin keras kenyataan yang akan menampar. Malam itu, suamiku kembali ke rumah dengan wajah kusut. Dia marah besar. Dia bilang kalau aku tidak bawa harta. Dia tidak mau sama aku. Aku menatapnya penuh ejekan. Jadi akhirnya kamu sadar juga? Dia tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai harta yang selama ini aku sediakan untukmu. Ia terdiam, tak mampu membantah. Aku sudah bilang dari awal, lanjutku sambil menyesap teh hangat. Kamu hanya beban. Kalau aku lepaskan, kamu tidak ada apa-apanya. Dan kalau dia memintamu menceraikan aku akan sangat senang. Karena aku bisa terbebas darimu tanpa perlu merasa bersalah. Hari demi hari, wajahnya semakin suram. Ia mulai jarang pulang, mungkin memilih tidur di apartemen Gundiknya. Tapi aku tidak peduli. Setiap kali ia pulang dengan wajah panik, aku justru semakin menikmati. Aku tertawa dalam hati setiap melihatnya bingung mencari jalan keluar. Aku tahu, sebentar lagi ia akan benar-benar hancur. Dan aku sudah menunggu saat itu datang. Hari ini, aku bukan lagi perempuan yang menangis ketika diminta cerai. Aku justru menertawakan kepanikan suamiku. Gundiknya menuntut perceraian, dan aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Silakan ambil. Aku tidak rugi. Karena yang sesungguhnya akan kehilangan adalah dia, lelaki yang hanya numpang hidup. Suara ketukan pintu terdengar keras di ruang tamu malam itu. Aku baru saja selesai mandi, rambut masih sedikit basah, ketika suara itu mengganggu ketenangan rumahku. Aku membuka pintu dengan langkah tenang, dan di hadapanku berdiri suamiku dengan wajah panik, kusut, seperti orang yang kehilangan arah. Aku harus bicara sama kamu sekarang, katanya terburu-buru, tanpa salam, langsung menerobos masuk. Aku menghela napas, menutup pintu, lalu menyusul ke ruang tamu. Apalagi kali ini? Bukankah kemarin kita sudah jelas membicarakan semua? Dia berjalan mondar-mandir. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Dia nggak mau lagi. Dia bilang kalau aku nggak bisa ceraikan kamu dalam minggu ini, dia akan pergi selamanya. Aku duduk santai di sofa, menyalakan televisi, lalu menoleh sekilas dengan senyum tipis. Lalu kenapa kamu begitu panik? Bukankah itu yang kamu mau? Hidup dengan dia. Ya, tapi ia mendekat, wajahnya semakin memelas. Kalau aku cerai sama kamu, aku nggak punya apa-apa. Rumah ini, mobil, bisnis, semua atas nama kamu. Aku nggak bisa bawa apapun. Dan dia nggak akan mau terima aku tanpa harta. Aku tertawa kecil. Suara tawaku terdengar menusuk di tengah keheningan rumah. Jadi akhirnya kamu sadar juga? Kamu cuma beban. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Dia terdiam, menunduk, tangan meremas rambutnya sendiri. Aku bisa melihat jelas betapa tertekannya dia. Aku berdiri, melangkah pelan ke arah meja kecil di ruang tamu, mengambil segelas air, lalu meneguknya dengan tenang. Aku kasih tahu sesuatu, ujarku, menatapnya tajam. Silakan ambil suamiku, kataku sambil terkekeh. Dia cuma beban. Kamu pikir aku rugi kalau kehilanganmu? Tidak sama sekali. Justru aku bebas. Wajahnya menegang. Kamu nggak serius. Aku mendekat, menepuk bahunya pelan dengan senyum sinis. Aku sangat serius. Kamu pikir aku akan menangis, meraung, atau memohon supaya kamu tetap di sini? Aku sudah selesai memainkan peran istri yang bodoh. Dia terdiam. Matanya kosong, seolah otaknya berhenti bekerja. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa ditolak habis-habisan oleh orang yang selama ini ia remehkan. Teleponnya tiba-tiba berdering. Dari layar yang sempat kulihat, jelas itu nama Gundiknya. Dengan panik ia mengangkat. Ya, aku di rumah. Iya.
Aku lagi bicara sama dia. Tunggu sebentar. Suaranya terdengar penuh tekanan. Ia melirikku, lalu menunduk. Aku menyeringai, lalu berkata dengan lantang agar terdengar dari ponselnya. Hei, Nona, silakan ambil suamiku kalau kamu mau. Tapi siap-siap saja. Dia datang ke kamu dengan tangan kosong. Karena semua yang dia punya, itu sebenarnya milikku. Wajah suamiku langsung pucat pasi. Ia buru-buru mematikan telepon. Tapi aku sudah puas. Aku bisa membayangkan wajah gundiknya di seberang sana. Terkejut, marah, mungkin menyesal. Suamiku terjatuh ke sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Kamu tega banget, katanya lirih. Aku tertawa terbahak-bahak kali ini. Benar-benar tidak bisa menahan diri. Tega? Oh, sayangku, aku sudah cukup lama bersabar menanggungmu. Sekarang giliran aku menikmati pertunjukanmu jatuh tersungkur. Dia menatapku dengan mata merah. Marah tapi juga takut. Kamu nggak bisa begitu. Aku suamimu. Aku mendekat, menunduk. Wajahku hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Suami. Suami macam apa kamu? Selama ini aku yang bekerja. Aku yang membayar semuanya. Sementara kamu hanya menumpang hidup. Kamu bukan suami. Kamu beban. Kata-kata itu membuatnya menunduk lebih dalam. Aku bisa merasakan kepuasanku memuncak. Beberapa hari setelah itu, gosip menyebar cepat. Gundiknya tidak lagi terlihat bersama suamiku. Aku mendengar kabar kalau perempuan itu marah besar, menghina suamiku di depan teman-temannya. Kamu janji mau cerain istrimu. Nyatanya kamu nggak punya apa-apa. Dasar laki-laki miskin numpang hidup. Begitu cerita yang kudengar dari seorang kenalan. Aku hanya tersenyum puas. Malamnya, suamiku pulang lagi. Kali ini lebih lusuh dari sebelumnya. Wajahnya kuyu, rambut berantakan, bajunya kusut. Ia duduk di lantai ruang tamu tanpa diminta. Seperti seorang pengemis yang kehilangan arah. Aku sudah kehilangan dia. Suaranya serak. Aku menatapnya dengan tatapan datar. Bagus. Artinya aku tidak perlu repot-repot mengusirnya dari hidupku. Dia sendiri yang sadar betapa tidak berharganya kamu. Matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar nggak peduli sama aku lagi. Aku tertawa ringan. Peduli? Untuk apa? Kamu pikir kamu siapa? Hidupku jauh lebih damai tanpa kamu. Jadi, terima kasih sudah menunjukkan wajah panikmu. Itu hiburan paling memuaskan buatku. Malam itu, aku duduk di kursi panjang di teras, menatap langit malam. Suara jangkrik bersahutan, angin malam berhembus pelan. Aku tersenyum, bahkan tertawa pelan sambil mengingat wajah suamiku tadi. Wajah penuh panik, putus asa, kehilangan. Tawa itu tulus, bukan karena sakit hati lagi, tapi karena aku benar-benar puas. Aku akhirnya berhasil melepaskan beban yang selama ini menjeratku. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan suami. Aku adalah perempuan yang menemukan kebebasannya. Dan melihat wajah suamiku panik, mendengar gundiknya marah, mengetahui mereka berdua saling menjatuhkan, itu adalah hadiah manis dari semesta. Malam itu aku tertawa puas. Tawa yang keluar dari dasar hatiku. Tawa kemenangan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan suamiku, lelaki yang dulu merasa berkuasa, kini tak lebih dari pecundang yang kehilangan segalanya. Hari-hari setelah gundiknya pergi, hidup suamiku benar-benar berubah. Ia yang dulu pulang dengan wangi parfum mewah, baju rapi, dan senyum penuh percaya diri, kini terlihat lusuh, bau asap rokok, dan wajahnya kusam seperti tak pernah tidur. Aku sengaja membiarkannya tetap tinggal di rumah, meski sebenarnya aku bisa saja mengusirnya kapan saja. Alasanku sederhana. Aku ingin melihat kehancurannya dari dekat. Aku ingin menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana lelaki yang dulu merasa berkuasa itu perlahan jatuh ke titik terendah. Suatu pagi, aku sedang menikmati kopi di teras ketika dia keluar dengan wajah lesu. Rambutnya acak-acakan, bajunya kumal, matanya merah. Kamu nggak ke kantor? Tanyaku datar tanpa menoleh. Dia menghela napas panjang. Aku udah nggak punya kantor.
Orang-orang mulai menjauh. Proyek yang kemarin aku pegang ditarik balik. Mereka bilang, mereka cuma percaya kerja sama-sama kamu, bukan sama aku. Aku menahan tawa, pura-pura meneguk kopi dengan tenang. Oh begitu? Ya wajar saja. Mereka tahu siapa yang benar-benar kerja dan siapa yang cuma numpang nama. Dia terdiam, menunduk dalam-dalam. Aku bisa lihat gengsinya terkoyak. Siang harinya, aku menerima telepon dari seorang kenalan lama. Aku lihat suamimu kemarin nongkrong di warung kopi pojokan. Sama sekali beda sama dulu. Dia kayak orang hilang arah. Nggak ada yang mau ajak bicara. Aku tersenyum kecil. Ya, biar saja. Itu urusannya. Aku nggak ikut campur. Dalam hati aku lega. Semua topeng yang ia bangun selama ini, sebagai suami sukses, pria berwibawa, hancur seketika. Orang-orang mulai tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa malam kemudian, ia pulang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia melempar tubuhnya ke sofa, menghela napas berat. Dia beneran ninggalin aku, katanya lirih. Aku udah coba cari dia, telepon, datang ke apartemennya. Tapi dia usir aku. Katanya aku cuma laki-laki miskin gak punya harga diri. Aku pura-pura kaget, lalu menutup mulut dengan tangan. Astaga, ternyata dia lebih pintar daripada yang kukira. Setidaknya dia sadar lebih cepat daripada aku dulu. Wajahnya memerah, marah sekaligus malu. Kamu seneng, ya? Lihat aku kayak gini. Aku menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Senang sekali. Ini hukuman yang pantas buatmu. Selama ini kamu pikir kamu hebat. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nyatanya, kamu yang nggak bisa hidup tanpa aku. Dia menunduk lagi, kali ini tanpa kata-kata. Seiring waktu, kehancurannya semakin terlihat jelas. Uang yang selama ini ia simpan hasil, minta, dariku mulai habis. Ia sering pulang dengan wajah kusut, kadang bahkan mabuk. Aku pernah melihatnya duduk di dapur tengah malam, menatap kosong segelas air. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Aku tidak mengganggu, hanya berdiri di ambang pintu sambil menyaksikan. Rasanya aneh. Dulu aku yang sering menangis diam-diam, sementara dia tidur nyenyak. Sekarang, posisinya berbalik. Dialah yang menderita, sementara aku tidur nyenyak dengan senyum puas. Suatu hari, dia mencoba bicara lagi. Aku salah. Aku nyesel. Aku nggak pernah hargain kamu. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Kamu minta jangan ditinggalkan? Lucu sekali. Bukankah dulu kamu yang ingin meninggalkanku demi perempuan itu? Sekarang dia menendangmu. Kamu datang merangkak padaku? Tidak, Sing. Aku sudah selesai. Wajahnya hancur seketika. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku mendekat, lalu berbisik di telinganya. Justru itulah masalahmu. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Kamu cuma beban. Kabar tentang kehancurannya semakin meluas. Di komunitas bisnis, namanya mulai jadi bahan tertawaan. Orang-orang berbisik, itu laki-laki yang dulu sok pamer, padahal semua harta istrinya yang punya. Bahkan ada yang terang-terangan berkata padaku saat sebuah acara. Kamu luar biasa sabar dulu, mau bertahan sama dia. Padahal semua orang tahu dia cuma menempel. Sekarang lihat, dia jatuh sendiri. Aku hanya tersenyum elegan, tidak menambahkan apapun. Biarlah dunia yang menyimpulkan sendiri. Malam itu, aku kembali duduk di teras, menatap langit berbintang. Dari dalam rumah, terdengar suara tangis tertahan. Suamiku menangis di kamar. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Ada rasa puas yang tak terlukiskan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku akhirnya mendapatkan keadilan yang dulu kuanggap mustahil. Dulu aku menangis sendirian, sekarang giliran dia. Bedanya, aku dulu masih punya harapan. Dia? Tidak ada. Beberapa minggu kemudian, akhirnya aku membuat keputusan. Aku mengajukan gugatan cerai resmi.
Saat memberitahunya, dia hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku nggak bisa bertahan lagi, kataku dingin. Kamu sudah terlalu lama jadi bebanku. Sekarang waktunya aku bebas sepenuhnya. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Jadi, ini benar-benar akhir. Aku tersenyum tipis. Bahkan akhir pun terasa terlalu baik untukmu. Tapi ya, anggap saja ini hadiah terakhirku. Aku bebaskan kamu dari status suami. Kamu bisa pergi, mencari hidupmu sendiri, kalau kamu mampu. Dia jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Aku berdiri meninggalkannya, melangkah ringan seperti orang yang baru saja lepas dari rantai berat. Kehancuran suamiku bukanlah sesuatu yang kurencanakan secara detail, tapi ia datang dengan sendirinya, akibat pilihan dan keserakahan yang ia buat sendiri. Dan aku hanya penonton yang duduk manis, menikmati setiap adegan kejatuhannya. Aku puas, sangat puas, karena pada akhirnya, semesta membuktikan bahwa lelaki yang hanya numpang hidup tidak akan pernah bertahan lama. Matahari sore merambat turun perlahan, mewarnai langit dengan semburat oranye yang hangat. Aku berdiri di balkon apartemen baruku yang mewah, menatap pemandangan kota dari lantai 20. Angin sore mengibaskan rambutku, dan aku tersenyum kecil. Hidupku sekarang terasa berbeda, ringan, bebas, dan penuh arti. Tidak ada lagi beban yang dulu melekat di pundakku. Tidak ada lagi suami yang hanya menumpang hidup. Tidak ada lagi drama murahan dengan seorang gundik yang sok menang. Setelah perceraian yang penuh drama itu, aku benar-benar menata hidupku kembali. Aku menjual rumah lama yang selama ini hanya dipenuhi kenangan pahit. Uang hasil penjualannya kupakai untuk membeli apartemen ini, sekaligus memperluas cabang bisnis butik yang sudah lama aku kelola. Kini, butikku sudah punya 3 cabang di Jakarta, 1 di Bandung, dan dalam waktu dekat akan dibuka di Surabaya. Semua berjalan dengan cepat. Seakan Tuhan sedang menunjukkan bahwa melepas beban membuatku lebih mudah melangkah. Aku sering ditanya oleh teman-teman, bagaimana rasanya melepas suami begitu saja tanpa menangis, tanpa meratap? Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. Bagaimana mungkin aku menangisi seseorang yang hanya numpang hidup padaku? Justru aku lega saat akhirnya bisa benar-benar bebas. Hari-hariku kini dipenuhi kegiatan positif, mengurus bisnis, menghadiri undangan acara sosial, berkenalan dengan orang-orang baru yang inspiratif, hingga menghabiskan waktu liburan singkat ke luar negeri hanya untuk melepas penat. Aku menikmati semua itu. Hidupku terasa penuh warna. Namun takdir memang selalu punya caranya sendiri untuk menghadirkan kejutan. Pertemuan tak terduga. Sore itu, aku menghadiri sebuah acara gala dinner yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Muda. Aku hadir sebagai salah satu pembicara tamu, diminta berbagi tentang perjalananku membangun bisnis fashion dari nol hingga bisa berkembang pesat. Aku datang dengan gaun hitam elegan, make up tipis, dan perhiasan sederhana namun berkelas. Sejak aku melangkah masuk ke ruangan hotel berbintang itu, banyak mata menoleh. Beberapa mengenaliku, sebagian lagi sekadar kagum dengan penampilanku yang penuh percaya diri. Aku tersenyum ramah, menyapa mereka, dan masuk ke meja undangan khusus. Acara berjalan lancar. Aku memberikan pidato singkat, lalu sesi makan malam dimulai. Saat itulah mataku menangkap sosok yang tidak asing. Seorang pria, dengan jas lusuh yang tanpa kebesaran, wajah lelah, dan mata sayu. Dia berdiri di dekat pintu, seakan ragu untuk masuk lebih dalam. Jantungku berdegup kencang, bukan karena rindu, melainkan karena terkejut. Itu dia, mantan suamiku. Kehidupan yang berbalik. Wajahnya tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dulu ia selalu tampil rapi, penuh percaya diri, apalagi saat masih bersama gundiknya. Kini, tubuhnya lebih kurus, rambutnya berantakan, dan senyumnya senyum itu hilang entah kemana. Aku tahu, tanpa perlu bertanya, hidupnya kini tak lagi seindah dulu. Seorang teman lama yang kebetulan masih berhubungan dengan lingkaran pertemanannya pernah bercerita bahwa setelah aku menceraikannya, ia memang tinggal bersama gundik itu. Namun, kehidupan tidak berjalan seperti yang ia bayangkan.
Gundiknya yang manja itu tidak tahan hidup tanpa uang berlimpah. Setelah tahu mantan suamiku tidak punya apa-apa, ia mulai mengeluh, bertengkar, dan akhirnya meninggalkan dia untuk pria lain yang lebih kaya. Kini, dia hanya seorang lelaki tanpa rumah, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa kehormatan. Semua karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Tatapan yang memohon. Aku tetap duduk tenang, pura-pura tidak melihatnya. Namun, matanya jelas menatapku. Ada keraguan, ada rasa malu, tapi juga ada secercah harapan. Seakan ia ingin menghampiriku, memohon belas kasihan, meminta kesempatan kedua. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri melangkah ke arahku. Aku mendengar suara langkahnya mendekat. Lalu ia berhenti tepat di samping kursiku. Rani. Suaranya parau, lirih, nyaris seperti orang yang sudah kehilangan arah. Aku menoleh perlahan, tersenyum tipis. Oh, kamu. Matanya berkaca-kaca. Kamu kelihatan berbeda sekarang. Lebih cantik, lebih bahagia. Aku tertawa kecil, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan sinis. Tentu saja, karena aku sudah tidak membawa beban. Kalimat itu membuat wajahnya memerah. Ia menunduk, lalu mencoba duduk di kursi sebelahku. Aku membiarkannya, karena aku ingin melihat sejauh mana ia bisa merendahkan dirinya. Pengakuan dan penyesalan. Ia menarik napas panjang. Aku salah, Rani. Aku bodoh. Aku terlalu buta dengan semua janji manis. Aku kira dia benar-benar mencintaiku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dia? Maksudmu gundikmu? Ia mengangguk pelan. Malu. Ya, dia meninggalkanku. Setelah tahu aku tidak punya apa-apa. Aku benar-benar jatuh sekarang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya meneguk wine di gelasku dengan elegan, menikmati setiap detik penderitaannya. Lalu, aku berkata pelan tapi tegas. Kamu lupa? Aku sudah bilang. Silahkan ambil suamiku. Dia cuma beban. Dan ternyata aku benar. Kata-kataku seperti pisau yang menancap langsung ke dadanya. Ia terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Rani, aku mohon. Aku tahu aku salah. Tapi bisakah aku kembali padamu? Suaranya bergetar. Nyaris seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, aku akan menimbang perasaanku. Tapi sekarang, aku sudah terlalu bahagia tanpa dia. Kemenangan yang manis. Aku tersenyum. Kali ini benar-benar puas. Kembali? Untuk apa? Aku sudah berhasil tanpamu. Aku sudah bahagia tanpamu. Hidupku jauh lebih indah tanpa harus menanggung beban yang menempel di pundakku. Jadi, maaf, tidak ada tempat lagi untukmu di sisiku. Dia menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh. Sementara aku berdiri anggun, meninggalkan dia yang terpuruk di kursinya. Malam itu, aku pulang dengan hati lega. Aku tidak lagi menyesal, tidak lagi terluka. Justru aku bersyukur karena semua rasa sakit di masa lalu telah membawaku ke titik ini. Titik di mana aku bisa menertawakan orang yang dulu merendahkanku. Dan yang paling manis adalah, aku tidak perlu melakukan apapun untuk menghancurkannya. Ia menghancurkan dirinya sendiri dengan pilihannya. Aku hanya berdiri di samping, menonton dengan senyum puas. Aku benar-benar sudah bangkit. Aku bukan lagi istri yang bodoh dan terikat pada suami beban. Aku kini adalah seorang wanita kuat yang berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang busuk, dan menyongsong masa depan yang cerah. Pagi itu, aku duduk di meja kerja apartemenku. Secangkir kopi hitam mengepul pelan. Aroma khasnya memenuhi ruangan. Laptop terbuka menampilkan laporan keuangan butikku. Angka-angka di layar membuatku tersenyum puas. Semuanya menunjukkan grafik naik, keuntungan melimpah, dan pertumbuhan yang stabil. Jika dulu aku pernah merasa diriku hanya seorang istri yang berjuang sendirian, kini aku berdiri sebagai sosok yang jauh lebih besar. Aku bukan hanya sekadar perempuan sukses secara finansial,
tapi juga seorang wanita yang sudah berhasil menaklukkan luka, mengubahnya menjadi kekuatan, dan melangkah tanpa lagi menoleh ke belakang. Teleponku berdering. Suara sekretarisku terdengar di ujung sana. Bu Rani, undangan untuk pameran fashion di Milan sudah datang. Mereka menunggu konfirmasi ibu apakah bisa hadir sebagai salah satu tamu kehormatan. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum. Dulu, Milan hanya mimpi jauh yang tak berani ku sentuh. Kini, Milan menungguku. Baik, tolong konfirmasi ke mereka. Aku akan hadir. Jawabku tenang. Kenangan yang tinggal bayangan. Kadang, di sela kesibukan, bayangan masa lalu masih berusaha menyelinap. Wajah suamiku, mantan suamiku, kadang muncul di kepalaku. Bagaimana dulu aku begitu mencintainya. Begitu rela melakukan apapun agar dia bahagia. Aku rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan uangku hanya demi menjaga rumah tangga itu tetap utuh. Namun, bayangan itu hanya lewat sebentar. Tidak lagi menorehkan luka. Aku sudah kebal. Bahkan ketika aku teringat bagaimana dia datang dengan wajah lusuh, memohon kesempatan kedua, yang kurasakan bukan iba, melainkan lega. Dia sudah menerima akibat dari pilihannya sendiri. Dan aku sudah menerima hadiah terindah dari keputusan tegas yang kuambil, kebebasan. Suatu undangan yang mengejutkan. Beberapa minggu setelah gala dinner itu, aku menerima undangan reuni dari kampus lamaku. Awalnya aku ragu untuk hadir. Aku tidak terlalu suka bernostalgia dengan masa lalu. Tapi akhirnya aku memutuskan datang, sekadar menunjukkan bahwa aku masih ada. Bahwa aku tidak hancur meski melewati badai rumah tangga. Malam reuni berlangsung meriah. Banyak wajah lama yang menyapaku. Beberapa bahkan terkejut melihatku yang kini tampil lebih percaya diri dan sukses. Mereka memujiku, dan aku hanya tersenyum rendah hati. Tapi ternyata, takdir kembali memainkan perannya. Di sudut ruangan, aku melihat sosok yang tak asing, mantan suamiku, berdiri sendirian dengan pakaian seadanya. Wajahnya jelas menunjukkan bahwa hidupnya belum membaik. Aku tidak mendekat. Aku tidak merasa perlu. Jika dulu aku akan terpancing, kini aku hanya memandang sekilas, lalu berbalik melanjutkan obrolanku dengan teman-teman lama. Anehnya, aku merasa damai. Kehadirannya tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Kebebasan yang sesungguhnya. Malam itu, saat aku pulang ke apartemen, aku menyadari sesuatu. Selama ini aku mengira kemenangan terbesar adalah melihat suamiku hancur. Aku mengira kepuasan tertinggi adalah menonton wajahnya panik, menyesal, dan terpuruk. Tapi ternyata, bukan itu kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa melihatnya tanpa lagi merasa marah, benci, atau sakit. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa berjalan melewati dirinya tanpa menoleh, tanpa merasa terikat, tanpa peduli. Aku sudah bebas. Bebas dari cinta yang salah. Bebas dari luka. Bebas dari beban. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar melihat dia hancur. Masa depan yang menanti. Beberapa bulan kemudian, aku benar-benar terbang ke Milan. Kota mode itu menyambutku dengan hiruk-pikuknya yang penuh warna. Aku berjalan di atas karpet merah, menyaksikan peragaan busana kelas dunia, bertemu dengan desainer internasional, bahkan mendapat tawaran kerjasama baru. Di saat itulah aku menyadari betapa jauh langkahku sudah melampaui masa lalu. Dulu aku hanya seorang istri yang terjebak dalam rumah tangga penuh kepalsuan. Kini aku seorang wanita mandiri yang diundang di panggung dunia. Malam terakhir di Milan, aku duduk di sebuah kafe kecil dekat Duomo. Aku menulis di jurnal pribadiku. Aku tertawa puas bukan lagi karena melihat mantan suamiku panik, bukan lagi karena menyaksikan dia hancur. Aku tertawa puas karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bahagia tanpa dia. Bahwa aku bisa lebih dari sekadar seorang istri yang ditinggalkan. Aku adalah Rani, wanita yang tidak hanya bertahan, tapi juga bangkit, melangkah, dan menang dengan elegan. Pertemuan dengan diriku sendiri. Sesampainya di Indonesia, aku menyempatkan diri berkunjung ke sebuah pantai yang dulu sering aku datangi bersama sahabat-sahabatku. Duduk sendirian di tepi pantai,
Aku menatap ombak yang bergulung. Di sana, aku berbicara dengan diriku sendiri. Aku berterima kasih pada diriku yang dulu, yang pernah menangis, yang pernah terluka, tapi tetap bertahan. Aku juga berterima kasih pada diriku yang kini, yang berani bangkit, berani melepaskan, dan berani melangkah ke depan. Air mata menetes. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata syukur. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang mantan suamiku kadang masih sampai ke telingaku. Ada yang bilang dia berpindah-pindah pekerjaan. Ada yang bilang dia berusaha bangkit tapi gagal. Aku tidak pernah memastikan. Aku tidak peduli. Itu bukan urusanku lagi. Yang ku tahu, hidupku kini penuh dengan cinta yang lebih murni. Cinta pada diriku sendiri, pada karya yang kubangun, pada keluarga dan sahabat yang selalu mendukungku. Aku tertawa puas, bukan lagi karena masa lalu, tapi karena masa depanku yang penuh cahaya. Dan ketika seseorang bertanya padaku, "Apa kamu tidak menyesal pernah menikah dengan pria seperti dia?" Aku tersenyum dan menjawab, "Tidak, karena jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Dia memang beban. Tapi dari beban itulah aku belajar melepaskan dan menemukan kebebasanku." Maka berakhirlah kisahku. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai korban perselingkuhan, tapi sebagai wanita yang menang dengan elegan. Aku, Rani, dan aku berdiri dengan kepala tegak.